Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini tanggal 29 Maret 2020, kita ibadah di rumah masing-masing. Namun saya percaya semua sidang jemaat dikuatkan, diberkati, dan tidak mengurangi berkat Tuhan yang akan kita nikmati dalam ibadah yang kita lakukan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini kita dasarkan dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Maka turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan pada pagi hari ini kami bisa melakukan ibadah yang sekalipun di rumah masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan atas kami. Kami percaya urapan Roh Kudus atas hidup kami. Di ibadah masing-masing di rumah, kami serahkan supaya lingkupi kami. Berdaulat atas semua keluarga demi keluarga. Dan juga atas semua yang melayani. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua rangkaian pelayanan kami pada pagi hari ini di dalam pimpinan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah masing-masing. Walaupun kita semua terpisah oleh jarak, tapi percaya ketika hati kita menyembah Allah yang benar, Tuhan ada di masing-masing rumah. Terima kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau meresponi setiap hal, setiap berkat yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang sangat indah ini Bapa. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada setiap mujizat Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, ada mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Dan kami mau bersyukur untuk setiap mujizat-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam
ketika kami merespon dengan benar, terjadi mujizat yang luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Kau Allah kami, mau meresponi Tuhan, bahwa dalam setiap rasa syukur kami terjadi mujizat yang luar biasa. Setiap penyembahan kita adalah hal yang luar biasa dan Tuhan tunggu setiap harinya. Bagaimana kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan kita itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati kita. Dan kita mau memberikan rasa syukur kita yang luar biasa untuk kehormat dan kemuliaan Tuhan. Kami yakin Tuhan respon kami. Ketika respon kami benar, Engkau ada Tuhan. Haleluya Tuhan, ku percaya mujizat terjadi. Kau Allah yang baik Bapa dalam kehidupan kami. Ketika dunia digoncangkan, tapi ketika kami mengucap syukur, mujizat terjadi Tuhan. Dunia mengalami problema, Tuhan Engkau ada dan hadir di bangsa kami, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, kuasa
kuasa-Mu nyata Tuhan. Bibir kami tak pernah henti Tuhan untuk mengucapkan syukur, syukur dan syukur Tuhan. Kami menyerahkan diri kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau ajaib, Kau tabib yang luar biasa Yesus. Oh Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Glory haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu indah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dari awal kami hidup sampai saat ini penyertaan-Mu total Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Jadikan kami pribadi yang benar di mata-Mu Tuhan. Supaya nyata mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami, bersuka cita atas nama-Mu, meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami puji Bapa. Kami mau menerima berkat yang asalnya dari surga Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan, walaupun kami terpisah jarak, tapi kami percaya Tuhan ada di masing-masing rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah yang hebat dan kami mau mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Nama di atas segala nama dan kita mau tinggikan Allah di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Great is our God. Allah kita adalah Allah yang hebat. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta
merupakan Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan, Yesus kita dahsyat. Dahsyat, haleluya. Dalam setiap perjalanan hidup kita pasti melewati banyak rintangan, kita melewati banyak godaan. Mungkin kita diremehkan orang, kita mungkin merasa, kenapa Tuhan, kenapa aku tidak diterima? Tapi percayalah, kuasa Tuhan itu terlalu besar buat kehidupan kita. Ketika kita mungkin, saya nggak bisa untuk mengampuni, tapi percaya saja kuasa Tuhan terlebih besar untuk memulihkan setiap hati. Tuhan kita hebat, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Amin, Yesus. Tak pernah terlambat.
banyak permasalahan di kanan dan kiri kami. Kami mau tetapkan hati kami untuk setia dan memandang Kau Bapa, Allah yang hebat di atas segala Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Walaupun di kanan dan kiri kami banyak masalah Tuhan, banyak godaan, tapi hati kami tetap mau memandang Engkau. Hati kami tetap mau memandang Engkau Tuhan. Hati kami mau berfokus pada Engkau Tuhan Yesus. Hati kami mau tetap tertuju pada kayu salib-Mu Tuhan. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Yesus. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
Ya Tuhan, pagi ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Dalam situasi seperti apapun, kami masih dapat memuji dan memuliakan namamu, sehingga tidak mengurangi berkat yang Tuhan akan limpahkan dengan kekuatan baru yang melimpah-limpah, sehingga kami keluarga demi keluarga semakin Tuhan berkati, sehingga kami memiliki hubungan yang semakin harmonis. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi ini, di dalam minggu-minggu sengsara, kami memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu. Maka pada saat ini, di dalam keluarga kami masing-masing, kami mau menghayati betapa Tuhan telah jauh menderita akan menghadapi kematian di kayu salib. Sehingga kami semakin dikuatkan karena segala penderitaan yang kami alami, segala kesulitan yang menimpa kami, belum seberapa dibanding dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa itu. Oleh sebab itu firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, Minggu Sengsara menjelang kematian Kristus hari Jumat Agung tanggal 10 April yang akan datang. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mempersiapkan pergi ke Yerusalem untuk akan ditangkap, akan disiksa, tapi Yesus menghadapi itu semua dan mengajak murid-murid menghadapi kenyataan bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Tema pagi ini adalah mengampuni. Kita baca di Matius pasal 6 ayat 12, ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemahaman atau konsep pengampunan itu sejak zaman perjanjian lama bukan semudah apa yang diucapkan. Konsep mengampuni di perjanjian lama itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Mengampuni itu harus ada korban pengganti dari dosa. Maka untuk minta pengampunan dari Tuhan, setiap orang harus membawa korban penghapus dosa. Bahkan imam pun sebelum masuk memimpin dalam ibadah, dia harus menyucikan diri dan mempersembahkan korban itu. Maka di Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulangi, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya mengampuni ini adalah butuh pengorbanan. Ada sesuatu yang dikorbankan, ada darah yang tercurah. Kenapa? Karena dosa harus mati. Dosa harus dihukum. Nah, kematian itu digantikan oleh korban penghapus dosa. Di Markus pasal 2 ayat 5 sampai 7
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ini masih dipegang sampai zaman Perjanjian Baru, bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Maka ketika Kristus berkata kepada orang lumpuh, "Dosamu sudah diampuni," para imam, para kepala atau orang-orang Farisi itu berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Karena dia tidak percaya kalau Yesus adalah Allah. Maka disinilah nanti di dalam Perjanjian Baru bahwa memang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa menebus dosa. Maka di Matius 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, ini inti dari Perjanjian Baru. Memang Allah sendiri turun untuk menjadi korban penghapus dosa, menyerahkan nyawanya sebagai tumbal dosa bagi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada minggu sengsara ini, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, mengerikan, sehingga orang atau pemerintah sudah menganjurkan tinggal di rumah, tidak boleh keluar, jaga jarak dan sebagainya. Situasi ini lebih mencekam dibanding dengan Paskah di Mesir, di mana tulah akan datang pada saat itu dan siapa yang keluar akan mati. Maka dalam renungan kita pada pagi ini dalam Minggu Paskah, Yesus yang akan mengalami kematian itu, Yesus yang sudah tahu betul apa yang akan dialami, maka ketika di Taman Getsemani, dia sampai berdoa, "Tuhan, jika mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku." Artinya bahwa secara kedagingan rasanya enggak mungkin aku mampu melewati sengsara yang semacam itu. Tetapi dikembalikan kehendak-Mu lah jadi. Dan Yesus taat sampai mati. Nah, inilah proses pengampunan yang akan terjadi ketika Yesus menjadi korban penghapus dosa. Maka ketika ia di atas kayu salib, dalam penderitaannya, dalam nafas yang tersengal-sengal, karena dada yang sesak, karena ditarik oleh berat badan, sementara darah sudah banyak tercurah, secara tenaga lemas dan keluar keringat dingin. Sementara kalau ambil napas, dia harus mengangkat tubuhnya untuk melonggarkan dadanya. Dan sementara kakinya juga dipakukan, suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia berkata di atas kayu salib itu, di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus konsekuen dengan tujuannya adalah menebus dosa umat manusia. Bahkan orang yang menyalibkannya,
orang yang mencacinya, orang yang menghinanya, orang yang ingin Yesus dihukum mati. Yesus berkata, ampunilah mereka. Ini bukan perkara yang mudah. Karena Yesus dalam penderitaan yang amat sangat, secara mental ya, secara fisik ya, tapi masih berjiwa besar bahwa tujuannya adalah menebus, tujuannya adalah mengampuni dosa kita. Kita bersyukur hanya oleh karena pengampunannya kita mendapatkan keselamatan. Hanya oleh karena penebusannya kita menjadi orang yang dibenarkan. Maka dalam situasi apapun, jangan meninggalkan Tuhan. Karena orang yang meninggalkan Tuhan tidak mengalami penebusan, tapi justru akan mengalami penderitaan seperti yang dialami Yesus, yaitu hukuman karena dosa yang kita perbuat. Tugas yang berat itu dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Penebusan itu dikerjakan Yesus di kayu salib. Apa itu yang ditanggungnya di atas kayu salib? Yesaya 53 ayat 4 sampai 10. Yesaya 53 ayat 4 sampai 10. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku itu, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan atau tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan hendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nubuat Yesaya sangat lengkap digenapi di dalam Kristus yang menanggung penderitaan kita, yang mengampuni kesalahan dan dosa kita. Nah sekarang konsep pengampunan yang seberat itu, konsep pengampunan yang hanya oleh Allah yang bisa mengerjakannya. Maka di nats yang kita baca di Matius 6 ayat 12 dan 14-15. Di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bagian dari doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid cara berdoa yang benar. Lalu dikatakan salah satunya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
mengampuni menjadi syarat untuk kita diampuni. Mengampuni itu menjadi kewajiban untuk kita beroleh pengampunan. Ada standar, paling tidak 3 standar perbuatan baik yang berkaitan dengan standar yang ditetapkan oleh Allah. Kualitas yang paling rendah, nomor 3, itu tidak berbuat dosa. Kenapa itu rendah? Itu hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa, memang dia tidak berdosa. Lalu yang kedua, naik 1 grade, itu mencegah orang untuk berbuat dosa. Nah itu tingkatan yang kedua, tapi tingkatan yang tertinggi itu adalah tidak berbuat dosa, tetapi berbuat baik. Artinya bukan hanya diam dan tidak berbuat sesuatu, tapi harus berbuat sesuatu. Maka kalau dijahati, kita harus mengasihi. Nah itu tertinggi. Kalau kita dibenci, kita harus menyayangi. Kalau kita dicaci, kita harus memuji. Itu tertinggi. Maka dalam hal mengampuni, itu adalah proses perbuatan Allah tertinggi dalam hidup kita. Maka dalam segala hal, kita menyelesaikan persoalan, kita ada konflik, kita ada masalah. Dalam situasi yang semacam ini kadang orang mudah tersinggung. Di dalam grup-grup WA, ada banyak grup, kita menyadari sekian banyak orang, cara berpikir, cara mengungkapkan pendapat, cara menanggapi sesuatu berbeda-beda. Tapi ingat, bahwa akhir persoalan semuanya itu bisa diselesaikan hanya dengan cara mengampuni. Maka itu grade yang tertinggi ketika kita disakiti. Kita tidak membalas menyakiti, tapi kita membalas untuk berbuat baik. Sehingga itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus tidak main-main dalam mengerjakannya. Maka dalam perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 mulai 23 itu diceritakan tentang ada seorang raja yang mau berpergian lalu memanggil hambanya yang punya hutang 10.000 talenta. Nah, ketika orang itu diperhadapkan kepada tuan itu, supaya orang itu membayar hutangnya, kalau tidak, seluruh keluarganya harus dijadikan budak, sampai lunas hutangnya. Tetapi hamba ini sujud kepada tuannya, minta waktu. Dia berjanji akan melunaskan hutangnya. Tapi sang tuan tahu bahwa tidak mungkin dia melunaskan hutangnya yang 10.000 talenta itu. Nah, lalu muncul belas kasihan sehingga hutangnya dibebaskan. Hutang yang sangat besar, yang sangat banyak, yang tidak mungkin sekalipun seluruh keluarganya menjadi budak seumur hidup, tidak mungkin melunaskan hutangnya, tetapi oleh tuannya dibebaskan. Betapa anugerah yang besar itu telah diterima. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini ketika dia keluar? Ketika dia bertemu dengan sahabatnya yang punya hutang sangat sedikit dibanding dengan
hutangnya sendiri. Tetapi dia bersikap dengan keras, menangkap, mencekik temannya untuk segera melunaskan hutangnya. Dan temannya ini sujud. Saya belum punya uang. Saya minta waktu untuk kami melunasi hutang itu. Tidak. Kalau tidak lunaskan hari ini, engkau akan aku masukkan ke penjara. Dan akhirnya dipanggillah Algojo dan memasukkan dia yang berhutang hanya 100 dinar. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Artinya sangat mungkin orang ini bisa melunaskan hutangnya. Tapi karena sikapnya yang arogan, yang jahat, maka teman-teman yang lain yang melihat melaporkan kepada raja itu tadi. Maka raja sangat marah. Engkau hutangmu sudah sangat besar dan telah aku ampuni. Kenapa engkau dengan sahabatmu yang berhutang sedikit, engkau tidak mau mengampuni? Gambaran apa ini? Ini adalah gambaran dari diri kita yang hutang dosa kita nggak mungkin kita bayar dengan seluruh hidup kita. Bahkan nyawa kita serahkan pun tidak bisa melunaskannya. Tapi Allah dalam kerelaannya membebaskan hutang dosa itu. Maka seharusnya ketika kita keluar, kita ketemu dengan orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kesalahan itu hanya kesalahan kecil. Tetapi kenapa hamba ini tidak bisa mengampuni? Sehingga itu dianggap sebagai kejahatan. Sehingga raja itu marah. Dan memasukkan orang yang jahat ini ke dalam penjara. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi, yaitu neraka kekal. Ini serius. Walaupun ini perumpamaan, tapi Yesus telah mengerjakan itu semua untuk kita. Maka dalam penjelasan di Matius 6 yang kita baca tadi, di ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, kalau kita tidak bisa mengampuni, jangan berharap Tuhan mengampuni kita. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, jangan merasa bahwa diri saudara dan saya telah diampuni. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita sulit mengampuni? Kenapa sih kita sangat beralasan untuk tidak bisa mengampuni? Alasan yang pertama adalah, atau sebab pertama adalah, orang ini belum bertobat. Karena kalau orang ini bertobat adalah tahu bahwa dirinya orang berdosa, tahu dirinya orang yang jahat, dan perlu penebusan, perlu pengampunan. Maka melalui pertobatan yang sungguh-sungguh bahwa dirinya orang berdosa, maka ketika ketemu dengan orang berdosa, dia bukan menjadi orang yang arogan, tapi menjadi orang yang lebih rendah hati. Sehingga bertobat itu artinya tidak berbuat dosa lagi, maka mengampuni itu adalah cara untuk kita mendapatkan pengampunan melalui pertobatan. Alasan yang sering adalah bahwa tidak mengampuni itu dia berpikir balas dendam itu menjadi jalan keluar. Membalas kejahatan orang itu menjadi jalan keluar. Sampai kapanpun
Kalau balas dendam itu dipikir jalan keluar, justru akan mempersulit, akan memperbesar persoalan, memperbesar dosa, dan bahkan tidak mendapatkan pengampunan. Yang ketiga, tidak dewasa. Orang yang dewasa mengenal kehendak Tuhan, mengenal kehendak Bapanya. Maka kedewasaan inilah yang nanti menentukan bagaimana sikap dan sifat yang akan muncul ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Kedewasaan akan teruji dan dilihat di situ. Imannya dewasa atau tidak. Maka ujian itu terus-menerus akan diberikan kepada kita. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah punya kehendak yang baik, punya rancangan yang baik, maka orang yang dewasa akan selalu berbuat yang terbaik. Sulit mengampuni, itu juga adalah merupakan tipuan iblis. Iblis akan merayu, jangan mengampuni. Dia sudah banyak melakukan kesalahan. Dia dosanya sangat besar. Kalau engkau ampuni, kamu rugi dan seterusnya. Itu tipuan-tipuan iblis. Kita tidak mau tertipu oleh bisikan iblis yang membawa kita kepada kebencian, kepada balas dendam, kepada kehidupan yang tidak mau mengampuni. Kita mau seperti Kristus yang mengalahkan iblis melalui kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan muncul sebagai pemenang, kebenaran itu yang akan muncul sebagai terang. Maka Kristus di dalam bisikan-bisikan bujukan iblis untuk melakukan apa yang dikehendaki iblis, Yesus menolak itu. Lalu kita sulit mengampuni adalah ketidakmampuan menyelesaikan masalah yang kecil. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kecil, maka persoalan kecil itu akan berubah menjadi persoalan yang lebih besar. Dan itu yang akan menjerat kehidupan kita, sehingga kita akan mutar-mutar di dalam persoalan-persoalan yang muncul di dalam pikiran kita itu. Oleh sebab itu, jangan memperbesar persoalan yang kecil, tapi hadapilah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kenyataannya bahwa kita sering jatuh justru di persoalan-persoalan yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir yang kita sulit mengampuni, selalu melihat ke belakang. Selalu melihat masa lalu. Selalu melihat apa yang sudah dikerjakan oleh orang. Apa yang diperbuat oleh orang terhadap kita. Kalau kita hanya terus menoleh ke belakang, kita tidak akan memperoleh masa depan yang lebih baik. Kalau kita terus menoleh ke belakang, kita tidak dapat merubah masa yang akan datang. Karena ketahuilah masa yang telah lewat tidak bisa diubah. Masa yang telah lalu tidak bisa diubah. Tetapi yang bisa diubah adalah sekarang dan yang akan datang. Maka pandangan kita adalah harus ke depan. Tuhan berkata, orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak di dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa keselamatan, kehidupan kita, itu yang penting adalah sekarang dan yang akan datang. Maka di masa lalu, biarlah itu menjadi masa lalu, menjadi pelajaran yang berharga, maka seperti firman Tuhan,
hal-hal yang buruk yang telah kita lewati, kita tutup itu. Kita buang jauh itu. Supaya tidak mempengaruhi dalam perjalanan kita. Dalam memasuki masa yang akan datang. Ada video yang nanti Bapak Ibu bisa saksikan. Gugurkan! Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Maafkan Ketika ayah ya. hatiku telah disakiti, ajarku Maafkan memberi. Rangga juga ya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Dalam video itu kita telah menyaksikan
betapa mengampuni itu butuh perjuangan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara tidak mengalami persoalan seperti dalam video itu. Tetapi seandainya ada yang mengalami, atau sekecil apapun persoalan yang Bapak, Ibu, Saudara alami, maka kunci untuk mengubah semuanya adalah pengampunan. Kunci untuk kita beroleh masa depan adalah pengampunan. Ayat terakhir yang kita baca di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bagian akhir. Saya ulang. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini pilihan. Tetapi Allah menuntut kita tidak memilih menurut kemauan kita. Tapi Allah menghendaki kita mengambil pilihan yang taat. Maka orang yang memperoleh kebahagiaan adalah ketika dia mengampuni. Orang yang memperoleh berkat adalah ketika dia sudah mengampuni. Karena dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Menghalangi hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan Tuhan, maka mengampuni itu adalah memperbaiki hubungan dengan sesama dan sekaligus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, di dalam keluarga kita masing-masing, dalam kesempatan ibadah keluarga ini, ayo mulai ngambil kesempatan ini untuk saling mengampuni. Karena tidak ada gunanya ketika saudara menyimpan kesalahan satu dengan yang lain. Yang hanya kebencian, yang ada hanya sakit hati, yang ada hanya ketidaknyamanan. Wujudkanlah, lakukanlah firman Tuhan. Dan rasakan, buktikan kebahagiaan yang akan saudara alami. Ketika sakit hati, ketika orang tuanya marah, atau sebaliknya, apakah saudara tidak pernah salah? Ketika Anda marah, sakit hati kepada suami, apakah saudara istri tidak pernah salah? Atau sebaliknya, maka kesadaran saling mengampuni, menyelesaikan persoalan, bahkan mendapatkan pengampunan. Itulah yang terbesar yang harus kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada pagi ini. Di dalam minggu sengsara ini Tuhan mengerjakan pengampunan untuk kami orang berdosa yang harus menerima hukuman yaitu kematian. Tetapi Engkau menggantikannya sebagai tumbal dosa atas kami. Sehingga kami beroleh pengampunan dan penebusan dosa. Bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata anugerah karena kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami yang telah mendapatkan pengampunan, adalah kami juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka berdampak kepada pengampunan yang sesungguhnya, karena kami harus belajar hidup seperti Engkau yang mengampuni kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami masih sulit mengampuni,
dengan berbagai macam alasan, menandakan bahwa kami belum dewasa, kami belum bertobat, kami masih melihat masa lalu, hal-hal yang telah kami lakukan atau orang lain kerjakan, ketidakmampuan menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Ya Tuhan, ampuni kami, dan kami mohon kiranya Roh Kudus akan membimbing kami untuk menjadi orang-orang yang dapat mengampuni, sehingga kami mendapatkan pengampunan dan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Berkat-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan di hari Sabat ini menjelang Paskah. Kami merasakan sebagai orang yang telah Tuhan tebus sedemikian rupa, sehingga kesempatan ini kami mau hayati dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh terus memotivasi kita, menyegarkan kita semua. Sekalipun ibadahnya di rumah masing-masing, mari kita nikmati berkat Tuhan. Dan saya harapkan semua jemaat semakin dikuatkan, diteguhkan, melakukan firman Tuhan, dan mengikuti Tuhan dengan setia, sehingga kita benar-benar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami melalui semua rangkaian ibadah pagi hari ini. Baik melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman-Mu, dan kami yakin Allah Roh Kudus akan terus menuntun kami, membimbing kami di dalam segala rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sudirman, yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan benar-benar menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sekalipun mereka ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya berkat Tuhan melawat mereka, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit seperti yang terus kami cantumkan di dalam warta gereja. Kiranya Tuhan jamah sembuhkan mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu juga yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan anak-anak kami yang masih dalam tahap studi. Kiranya Tuhan memberkati semua, sehingga dengan pertolongan Tuhan semua berhasil. Semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa juga dalam suasana yang mencekam seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk kami di Kota Malang, oleh karena ada virus corona, sehingga kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan biarlah kiranya menolong pemerintah untuk bisa menuntaskan virus corona ini, baik di Kota Malang, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga benar-benar dunia ini aman atau bebas dari virus corona, sehingga tidak mengganggu termasuk perekonomian, keamanan, dan juga di dalam berbagai hal yang dilakukan termasuk di negara kami Indonesia ini. Termasuk gereja-gereja yang juga merasakan dampak dari virus corona ini.
kiranya tidak kurang berkat-berkat Tuhan Engkau limpahkan kepada semua gereja-gereja, semua anggota jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kuasa lawatan Allah atas negeri kami ini. Kuasa lawatan Allah atas semua umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami serahkan juga kiranya Tuhan yang terus campur tangan di dalam semua kehidupan jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dan juga dalam usaha masing-masing, tidak menjadi terganggu tapi semua tetap maju, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam rangka ibadah bersama yang sekalipun kami lakukan di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, yang menyertai memberkati kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Amin.